Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Oke, baik. Sebagaimana yang sudah Ana sampaikan di grup ya, bahwasannya hari ini kita akan membahas apa, teman-teman? Mim sakinah. Iya, betul, mim sakinah. Jadi hukum mim sukun. Jadi kalau kemarin teman-teman kita itu belajar ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah gitu ya. Nah, kalau hari ini kita akan belajar mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Karena pada dasarnya apa? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan bata masing-masing dari huruf hijaiyah itu bacaannya ternyata akan berbeda ya teman-teman ya. Nah, begitupun ketika mim sukun teman-teman. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah itu juga akan berbeda teman-teman. Nah, kalau kemarin itu coba kita murojaah terlebih dahulu. Nun sukun, hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? Ayo, masih ingat nggak? Ada yang mau jawab? Ini Ana jelas nggak suaranya? Halo? Jelas Ustazah. Oke, jelas ya. Ana kira khawatirnya Ana kurang jelas. Kalau hukum nun sukun ada berapa kemarin? Ada 4. Betul. Oke, ini siapa ini yang jawab? Ukhti Citra. Ukti Citra. Oke, Ukti Citra coba boleh. Boleh dijelaskan nggak 4 itu tuh apa aja? Izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Oke, betul sekali. Coba. Kemudian idgham itu terbagi menjadi berapa? Idgham ada 2, idgham biguna dan idgham bilaguna. Bagus, Masya Allah. Nah, kemarin jadi kita udah membahas, Ana ulangi lagi apa yang sudah disampaikan Ukti Citra. Jadi kemarin itu kita udah membahas ya cara-cara membaca ya. Pembagian bacaan dari hukum nun sukun atau tanwin ada 4. Ada izhar, ada idgham biguna, ada idgham, kemudian ada iklab, dan ada ikhfa. Kemudian idgham itu terbagi menjadi 2, ada idgham biguna dan bilaguna. Maaf ya teman-temannya, di sini sedikit berisi karena memang tempatnya di pinggir jalan raya seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang cara membaca mim sukun ya. Ketika mim sukun itu bertemu dengan huruf ini tuh cara bacanya gimana sih? Ketika bertemu dengan huruf ini bagaimana sih cara bacanya gitu ya. Nah, jadi cara bacanya itu terbagi menjadi 3. Nah, jadi kalau ditanya nanti di luar setelah belajar dari sini kemudian bertemu dengan seseorang di luar, coba Ukti Citra, coba Ukti Virus dan lain-lain, ada berapa pembagian dari hukum mim sukun? Maka nanti jawabnya ada 3. Ada yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang terakhir adalah izhar syafawi. Nah, teman-teman, ini sangat mudah. Oke, kita sekarang taruh di otak dulu ya. Hari ini pelajarannya sangat mudah. Hari ini pelajarannya sangat mudah. Ya, jadi semoga Allah mudahkan kita semua ya. Nah, kita masuk kepada pembahasannya satu-satu. Ya. Setiap hukum, Ana sudah pernah kemarin itu ya, sudah pernah mengatakan setiap hukum Ana akan ada 2 pertanyaan. Kapan terjadi? Kapan terjadi dan bagaimana cara baca? Bagaimana cara baca? Oke. Ini sudah
sudah selalu Ana sampaikan di setiap hukum, di dalam hukum nun sukun. Begitupun sekarang hukum mim sukun. Kapan terjadi dan bagaimana cara baca. Nah, sekarang kita akan bahas di hukum ikhfa syafawi terlebih dahulu. Kapan terjadi? Oke, kita sudah jelas di sini sangat terpampang bahwasannya ikhfa syafawi terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Gampang ya hurufnya ya, satu, yaitu huruf ba. Oke, Ana ulangi lagi. Ikhfa syafawi terjadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dan sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara bacanya, yakni ditahan 2 harokat. Apa tadi? Ditahan 2 harokat. Coba, akhwati, ada nggak yang mau baca contohnya? Siapa yang mau baca? Atau Ana tunjuk mau? Ana sudah. Oh iya. Oke, yuk silahkan. Siapa ini dengan ukti siapa? Ukti Kansa. Oke, yuk silahkan dibaca ukti Kansa. Tarmihim bihijaratin. Oke, bagus. Tadi ketika ukti Kansa membaca, ukti Kansa ini menahan dulu nih 2 harokat di sini. Tarmihim bi. Nah, jadi tidak langsung. Mungkin teman-teman di sini baru tahu ya, ada yang baru tahu, ada yang memang sudah tahu. Jadi ternyata cara baca dari ikhfa syafawi itu ditahan dulu. Yang salah ketika ada teman-teman itu yang baca tarumihim bihijaratin. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat adalah tarumihim bihijaratin, sama seperti yang dicontohkan dengan ukti Kansa tadi. Seperti itu, bagus ukti Kansa. Nah, sekarang di sini Ana akan membacakan ya teman-teman ya. Ada mim sukun ketemu sama huruf ba. Mim sukun ketemu sama huruf ba. Jadi kita tahan di sini 2 harokat ya teman-teman. Ya'lam bi anna, ya'lam bi anna. Jadi bukan ya'lam bi anna, bukan, tapi ditahan dulu di bagian ini. Ya'lam bi anna. Nah, beda ya. Gitu teman-teman. Nah, sekarang Ana mau tanya kepada teman-teman sekalian. Coba, di sini Ana ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Teman-teman masih ingat iklab nggak? Masih Ustazah. Masih. Kalau iklab itu cara bacanya gimana sih kemarin? Mengganti bacaan an dengan am. Iya. Dan ditahan 2 harokat. Oke. Kita ambil contoh dari iklab 1, contoh dari ikhfa syafawi 1. Ini iklab dulu ya. Layum badanna, sama tadi dari ikhfa syafawi. Tarumihim bihijaratin. Antuna dengarnya bagaimana? Sama atau tidak? Berbeda. Tidak? Oke, ada yang bisa jelaskan bedanya di mana? Kan sama-sama si iklab ini dirubah menjadi mim sukun, ya enggak? Coba ada yang bisa menjelaskan perbedaannya di mana? Apa yang udah pernah belajar? Dan yang kecil. Kenapa, Ukti? Ada yang mau jelaskan tidak? Oke, Anda jelaskan pakai papan tulis putih ya.
Ana tadi sudah coret-coret sedikit. Nah, ini terlihat nggak papan tulisnya? Terlihat. Lihat. Kelihatan sih. Terlihat ya? Nah, kita sekarang bahas apa perbedaan antara iklab dan ikhfa syafawi. Memang secara bacaan, secara tulisan itu berbeda. Tapi bagaimana ketika orang mendengar? Apakah bisa membedakan ketika orang mendengar? Nah, di sini kita akan membahas. Iklab, cara membaca iklab itu memakai furjah. Sedangkan ikhfa syafawi itu tidak memakai furjah. Ana ulangi lagi, iklab memakai furjah, sedangkan ikhfa syafawi itu tidak memakai furjah. Sekarang kita bahas apa arti dari furjah. Arti dari furjah ulama sepakat adalah tidak melekatnya bibir atas dan bawah. Tapi konteks tidak melekatnya ini masih ada perbedaan dari para ulama, teman-teman. Maksudnya Ustazah gimana? Iya, jadi kata tidak melekatnya itu ada perbedaan. Masih menjadi pertanyaan. Tidak melekatnya itu gimana? Apakah mangap? Apakah gimana gitu ya? Nah, ada perbedaan para ulama di sini. Ana membagi menjadi dua bagian, yaitu kata ulama yang pertama mengatakan bahwasannya tidak melekatnya bibir atas dan bawah itu adalah bibir tetap disatukan tapi tanpa tekanan. Bibir disatukan tapi tanpa tekanan, jadi nempel doang, teman-teman. Nah, contoh ya, ini bibir gitu, bibir atas, nah ini bibir bawah gitu ya. Jadi cuman ditempelkan aja. Nah, kemudian yang kedua katanya dikatakan dibuka setipis tisu. Jadi ada apa namanya, ada celah sedikit ya. Aduh, gimana ya? Sebentar ya. Bibir contohnya ada celah sedikit ini. Nah, oke, sekarang Ana akan contohkan ya. Kita ambil tadi ya. Apa kita ingat-ingat iklab pakai furjah, kalau ikhfa syafawi tidak pakai furjah. Tadi contoh-contohnya udah Ana ambil masing-masing. Kalau ikhfa syafawi, kalau iklab adalah layum badanna, kalau ikhfa syafawi tarmihim bihijaratin. Kita ambil dari iklab terlebih dahulu. Tadi iklab itu pakai furjah, dan ada dua pendapat ya. Kita pakai pendapat yang pertama terlebih dahulu yang mengatakan bahwa ditempelkan aja. Ana ulangi ya. Layum badanna, layum badanna. Kemudian pakai pendapat yang kedua yang dikatakan direnggangkan setipis tisu. Layum badanna, layum badanna. Itu yang mengatakan dibuka setipis tisu. Tadi seperti itu ya, teman-teman ya. Kelihatan? Nah, jadi kalau dikatakan menempel, tidak ada jarak. Nah, kalau dibuka setipis tisu, nah seperti itu, teman-teman. Nah, terus gimana Ustazah kalau ikhfa syafawi? Kalau ikhfa syafawi itu tanpa furjah. Jadi seperti kita ngomong M. Jadi sedikit ada tekanan, tapi tidak boleh ditekan banget ya, teman-teman. Seperti kita ngomong M biasa. Tarmihim bihijaratin. Ada ya, jadi perbedaan antara iklab dan ikhfa syafawi sekarang udah terlihat. Bagi teman-teman yang mau furjahnya itu dibuka sedikit tipis tisu, monggo. Bagi teman-teman yang memakai pendapat menempel tapi tidak ditekan, monggo. Kalau Ana pribadi, Ana tetap ditempelkan tapi tanpa tekanan. Jadi Ana ulangi lagi ya, ini versi Ana. Layum badan tarmihim
Hijaratin. Sampai sini paham nggak? Insya Allah Ustazah. Insya Allah ya. Oke, itu adalah perbedaan antara ikhfa syafawi dan iqlab. Ternyata mereka itu dari segi pendengaran, dari segi melafalkan itu ada perbedaannya ya. Walaupun sama-sama ketika memang dilihat itu seperti mim ketemu sama ba. Ya enggak? Karena kan si nun sukun atau tanwinnya ini kita ganti menjadi Kalau kita lihat, kalau kita dengar itu sama-sama ketemu sama ba. Tapi ternyata cara melafalkannya itu berbeda gitu teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau mengambil furjahnya itu yang 1 atau 2 silahkan. Asalkan apa? Konsisten. Dalam ilmu tajwid itu seperti itu. Asalkan apa? Konsisten. Kita balik lagi ya kepada pembahasan. Oke, kita masuk kepada yang kedua yaitu idgham mimi. Oke. Idgham mimi. Sama tadi pertanyaan yang pertama adalah kapan terjadi dan yang kedua adalah bagaimana cara baca. Idgham mimi ya terjadi ketika mim sukun ketemu mim. Teman-teman, mim sukun ketemu sama mim ya. Ana tulis di sini mim sukun ketemu sama huruf mim. Dari namanya gampang ya, mimi. Mim gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara bacanya teman-teman? Yaitu cara bacanya yaitu tadi ditahan selama 2 harokat teman-teman. Oke, sekarang selain Ukti Kansa siapa yang mau membaca? Yuk. Ada yang mau baca enggak? Saya. Boleh. Ustazah. Siapa ini Ukti siapa? Ukti Citra. Ukti Citra. Monggo Ukti Citra. Yuk dibaca. Alaihim muqsadah. Oke, baik. Ana bacakan ulang ya. Alaihim muqsadah. Tadi ketika Ukti Citra membacakan bagian ini itu sedikit ditahan selama 2 harokat. Kenapa? Tadi karena cara baca dari idgham mimi. Ya, jadi kita harus menahan selama 2 harokat terlebih dahulu. Jadi di bagian ini tuh tadi Ukti Citra menahan ya. Menahan selama 2 harokat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang salah ketika yang kurang tepat apabila ada teman-teman yang membaca alaihim muqsadah tanpa ditahan selama 2 harokat. Yang benar adalah tadi seperti yang Ukti Citra bacakan alaihim muqsadah gitu. Masya Allah. Oke, sekarang di sini ada juga contoh Ana bacakan ya sebagaimana yang sudah tadi Ukti Citra contohkan. Jadi ditahan di bagian ini nih karena di sini adalah mim sukun ketemu sama mim. Kita tahan selama 2 harokat. Qulubihim makanu. Jadi qulubihim ditahan dulu. Qulubihim makanu. Seperti itu ya. Yang kurang tepat apabila teman-teman membacanya qulubihim makanu. Nah, itu kurang tepat ya teman-teman ya. Oke. Ini hari ini mudah ya karena hurufnya itu satu-satu ya. Insya Allah mudah sampai akhir. Oke, sekarang kita langsung lanjut kepada izhar syafawi teman-teman. Izhar syafawi. Jadi hukum terakhir yang dibahas pada hukum mim sukun. Kita langsung saja sama seperti yang lalu. Ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yaitu kapan terjadi dan bagaimana cara baca. Nah, izhar syafawi terjadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ada mim sukun ketemu sama huruf selain mim dan ba. Hamzah, kemudian huruf ta, dan selainnya.
Gitu ya. Jadi ketika ada mim sukun ketemu sama huruf selain mim dan ba. Nah, kemudian teman-teman sekarang kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara membaca? Cara membaca dari izhar syafawi yakni jelas. Ana tulis ya di sini ya. Jelas. Jelas maksudnya itu bagaimana? Yang pertama, tanpa dengung. Ya, tanpa dengung. Kemudian jelas yang dimaksud gimana? Tidak ditahan. Tidak ditahan, teman-teman. Nah, di sini Ana ingin mencontohkan kepada teman-teman terlebih dahulu. Mungkin Ana ingin nge-refresh pikiran teman-teman terlebih dahulu. Teman-teman pernah nggak sih mendengar imam yang ketika membaca itu gini, Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi udah ke bawah sama nada yang akhirnya padahal di sini izhar syafawi ternyata malah ditahan 2 harokat. Begitupun di sini an'amta alaihim ghairi, malah ditahan 2 harokat padahal di sini izhar syafawi, teman-teman. Pernah nggak kayak gitu teman-teman mendengar kayak gitu? Pernah dengar. Pernah ya. Nah, ternyata selama ini kita salah, teman-teman. Itu tuh adalah sebuah bacaan yang tidak tepat gitu. Yang tepat itu gimana? Yang jelas tidak ditahan, tidak dengung. Alhamdulillahi. Kemudian an'amta alaihim ghairil maghdubi. Jadi nggak boleh ditahan, teman-teman. Itulah cara membaca izhar. Oke, kita refresh terlebih dahulu ya. Yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi ketika ada mim sukun ketemu sama huruf ba. Cara bacanya gimana? Kan. Iya, ditahan 2 harokat. Kemudian ada idgham mimi. Idgham mimi terjadi ketika mim sukun ketemu sama mim. Terjadi ketika, cara bacanya gimana? Ditahan selama 2 harokat. Betul. Sekarang kita lanjut kepada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu ikhfa syafawi, izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi ketika mim sukun ketemu dengan huruf selain mim dan ba. Oke, sekarang cara bacanya gimana? Jelas, tanpa dengung, dan tidak ditahan. Betul sekali, teman-teman. Oke, sekarang bagi teman-teman jika ada pertanyaan monggo Ana buka 3 pertanyaan ya untuk materi pada hari ini. Yuk. Ada? Afwan Ustazah. Iya, boleh. Jadi yang tadi yang izhar syafawi sama izhar yang pertama yang dihukum nun sakinah yang materi minggu lalu, kan yang izhar ada beberapa ada hurufnya dibacanya tuh jadi sama. Iya, betul. Yang berbeda adalah kemarin itu kan kita sedang membahas hukum nun sukun. Ingat, jangan sampai tertukar ya. Nun sukun ketemu sama huruf hamzah, ainha, ghain, kha. Kalau yang sekarang itu mim sukun ketemu dengan huruf selain mim dan ba. Tapi cara bacanya itu sama. Jadi kalau dalam hukum nun sukun, nunnya itu dibaca jelas. Kalau dalam mim sukunnya dibaca jelas, tanpa dengung, tanpa ditahan. Ngerti ya? Iya. Iya, jadi sama-sama jelas tapi beda. Bedanya itu apa? Jadi yang dibaca jelasnya. Kalau
izhar yang kemarin itu nun sukun yang dibaca jelas. Kalau izhar yang sekarang mim sukun yang kita baca jelas. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, font teman-teman, qadarullah kemarin itu dari hari Rabu Ana sedikit radang ya. Jadi mungkin chat-chat yang yang masuk itu agak tenggelam. Jadi mohon apabila teman-teman ada yang ngechat, boleh di di chat ulang ya. Mohon di chat ulang teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Saya ingin bertanya Ustazah, Boleh. kan kalau Ikhfa, Syafawi, dan Idgham Mimi itu ditahan 2 harakat, apakah itu sama dengan kayak kita membaca tasydid atau berbeda Ustazah? Oke, yang kita perlu ketahui terlebih dahulu ya, bahwa tasydid itu menekan, jadi bukan menahan. Bedakan antara menekan dan menahan. Jadi contoh, kita ambil aja dari basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa tasydid di sana dan itu kita bacanya itu menekan bukan menahan. Kalau menekan cukup di dek gitu. Tapi kalau menahan dek gitu. Jadi contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau menahan seperti idgham mimi kayak tadi qulubihim makanu. Jadi ada waktunya. Sedangkan kalau menekan itu tidak ada waktu. Allah, jadi bukan Allah, bukan gitu, tapi Allah. Jadi kalau misalkan tadi itu menekan, tapi kalau menahan qulubihim baru. Paham ya perbedaannya antara menekan dan menahan ya? Paham, terima kasih Ustazah. Oke. Tapi teman-teman di sini mungkin ada materi tambahan ya. Untuk nun dan mim bertasydid teman-teman. Ketika teman-teman menemukan mim dan nun yang bertasydid ya, itu teman-teman harus menahan selama 2 harokat. Contoh, innallaha ghafurur rahim. Ini belum pernah kita bahas, tapi ini menjadi catatan tambahan aja bagi teman-teman. Kemudian mim bertasydid. Amma yatasaalun. Paham? Paham Ustazah. Iya, kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke. Sudah cukup Sudah Ustazah. ya. Oke, baik. Nanti teman-teman tadi Ana sudah sampaikan, jika teman-teman kemarin ada pertanyaan setelah mengikuti kelas, boleh dicek kembali ya teman-teman. Mohon maaf sekali gitu ya. Bukan Ana tidak ingin menjawab, tapi memang tenggelam ya. Ana di spam aja. Jadi contoh, hari ini Ukti Najihah menanyakan sesuatu. Kemudian kok belum ada balasan ya? Udah sehari chat lagi Ustazah Afwan gitu. Ana ingin reminder lagi terkait pertanyaan Ana ini gitu ya. Nah, begitupun yang lain kayak gitu ya. Jadi tolong diingatkan diingatkan terus gitu ya. Khawatir tenggelam gitu ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin baru ingat setelah ditutupnya kelas ini, boleh sekali langsung ditanyakan baik lewat PC maupun lewat grup ya teman-teman ya. Tetap nanti tidak ada perbedaannya. Jangan sampai teman-teman merasa boleh nggak ya buat boleh sangat boleh bertanya ya. Bahkan nanti ketika Antuna sudah keluar dari sini itu boleh teman-teman bertanya ya, jangan sampai tidak bertanya ya.
nanti sesaat di jalan. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.